Salam damai dan bahagia. Dalam hiruk-pikuk berita global, terselip satu kabar menggembirakan yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Sebuah studi internasional besar yang dilakukan oleh Harvard University dan Baylor University bekerjasama dengan Gallup dan Center for Open Science menempatkan Indonesia sebagai negara nomor 1 dalam kategori flourishing, yakni negara dengan kualitas hidup tertinggi secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal ekonomi, bukan soal kekayaan atau kecanggihan teknologi, melainkan soal apa arti hidup yang bermakna dan utuh bagi manusia. Tentu ini menimbulkan rasa bangga, tapi juga sekaligus mengundang pertanyaan. Bagaimana bisa Indonesia dengan segala tantangan sosial, ekonomi, dan politiknya menduduki posisi tertinggi dalam ukuran kesejahteraan manusia? Apa yang diukur dalam Global Flourishing Study dan bagaimana perbandingannya dengan World Happiness Report yang selama ini menempatkan negara-negara Skandinavia di puncak? Dan yang terpenting, apa maknanya bagi kita? Penelitian Global Flourishing Study ini adalah hasil dari upaya ambisius dan ilmiah untuk memahami apa yang membuat manusia hidup dengan baik, bukan sekedar hidup enak. Global Flourishing Study atau GFS mengumpulkan data dari lebih dari 200.000 responden di 22 negara yang mewakili hampir 2/3 populasi dunia. GFS tidak hanya menanyakan apakah orang bahagia, tetapi menyelami 6 dimensi penting dalam hidup manusia. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang ketiga, makna dan tujuan hidup. Yang keempat, karakter dan kebajikan moral. Yang kelima, hubungan sosial yang positif. Dan yang stabilitas finansial dan material. Penelitian ini memakai pendekatan yang holistik. Tidak ada satu ukuran yang dominan. Sebuah negara bisa unggul dalam kekayaan, tapi gagal dalam membangun koneksi antar warga. Bisa sehat jasmani, tapi kehilangan makna hidup. Dan itulah yang membuat hasil studi ini begitu menarik, karena mengungkap wajah manusia dari sisi terdalamnya. Indonesia mencatat skor tinggi hampir di semua dimensi. Beberapa faktor utama yang menjadi kekuatan Indonesia adalah kekuatan sosial dan komunitasnya. Masyarakat Indonesia masih sangat terikat pada keluarga, tetangga, dan komunitas. Gotong royong bukan hanya slogan, tapi masih menjadi praktek hidup. Banyak masyarakat dunia modern yang kehilangan ini. Yang kedua, religiusitas. Tingginya partisipasi dalam kegiatan keagamaan ternyata berkorelasi dengan skor flourishing yang tinggi. Karena agama memberi makna, struktur moral, dan jaringan sosial. Indonesia dengan masyarakat yang religius dan spiritual punya fondasi kuat dalam hal ini. Yang ketiga adalah dalam makna dan tujuan hidup. Meskipun banyak masyarakat Indonesia hidup dalam keterbatasan ekonomi, banyak yang merasa hidup mereka bermakna. Mereka merasa hidup untuk keluarga, untuk Tuhan, atau untuk cita-cita tertentu. Ini memberi energi dan ketahanan psikologis yang luar biasa. Kemudian di dalam optimisme dan resiliensi, banyak penelitian sebelumnya, seperti dari Gallup Global Emotions, juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia secara konsisten mencatat tingkat pengalaman emosi positif yang tinggi. Dalam berbagai keterbatasan, mereka tetap bisa tertawa, bersyukur, dan berharap. Dengan semua ini, Indonesia bisa memuncaki daftar negara paling flourish, bukan karena kekayaan materi, melainkan karena kekayaan hubungan dan batin. Sebaliknya, jika kita melihat World Happiness Report, laporan yang dirilis setiap tahun oleh PBB, negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia selalu berada di puncak. Mengapa? Karena World Happiness Report menggunakan indikator yang sedikit berbeda, antara lain GDP per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan memilih,
kemudian derajat kemurahan hati, persepsi terhadap korupsi, dan indikator ini cenderung lebih melihat luar daripada ke dalam manusia. World Happiness Report menilai bagaimana negara memberikan jaminan sosial, pelayanan publik, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Maka tidak heran jika negara Skandinavia unggul. Mereka punya welfare system yang sangat maju, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan yang universal, dan kepercayaan tinggi pada pemerintah. Namun ketika kita lihat skor flourishing, negara seperti Jepang, Swedia, dan bahkan Inggris justru berada di urutan terbawah. Ini mengejutkan. Jepang memiliki harapan hidup tertinggi di dunia, tapi tingkat hubungan sosialnya rendah. Banyak orang tua hidup sendiri, kesepian dengan beban sosial yang besar. Inggris mengalami penurunan keterlibatan agama dan komunitas, serta meningkatnya isolasi sosial. Mereka kaya secara materi, tapi mungkin miskin dalam makna dan relasi. Artinya, kebahagiaan dan kesejahteraan tidak hanya soal uang, sistem, atau layanan. Ada sesuatu yang lebih mendalam, rasa terhubung, rasa dicintai, rasa berguna, dan rasa bahwa hidup ini memiliki arah. Dari sudut pandang filsafat, kita bisa mengatakan bahwa flourishing sejalan dengan konsep eudaimonia dari Aristoteles, yakni hidup yang bermakna, bermoral, dan terpenuhi secara batiniah, bukan sekedar mengejar kesenangan, tetapi menjalani hidup yang baik menurut akal dan kebajikan. Dalam konteks spiritual, Indonesia punya kekayaan nilai-nilai yang selaras dengan itu. Kebersamaan, syukur, sabar, nrimo, tepo seliro, dan rasa hormat kepada yang lebih tua. Tradisi keagamaan seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga aliran kepercayaan memberi kerangka hidup yang mengarahkan manusia pada keterhubungan dengan transenden, dengan sesama, dan dengan alam. Flourishing adalah kebangkitan nilai-nilai ini. Ia menunjukkan bahwa manusia tidak cukup hanya dengan infrastruktur dan gadget. Manusia butuh cinta, kehangatan, relasi, dan makna. Dan secara mengejutkan, Indonesia dengan segala kekurangannya telah menyediakannya lebih baik daripada negara-negara maju. Namun, ini bukan berarti kita boleh puas, karena ada ironi besar di sini. Indonesia adalah negara yang flourish di tingkat makna dan relasi, tapi masih tertinggal dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan fisik. Kita unggul dalam kedalaman batin, tapi belum tentu dalam infrastruktur sosial. Tantangan kita adalah menjaga nilai-nilai luhur ini agar tidak tergerus oleh modernitas yang salah arah. Masyarakat yang terlalu kompetitif, individualistik, dan materialistik bisa mengikis rasa kebersamaan dan makna hidup. Peluangnya, Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia tentang pembangunan manusia yang utuh. Kita bisa menunjukkan bahwa kemajuan tidak hanya soal ekonomi dan teknologi, tapi juga soal hati, akhlak, dan relasi antar manusia. Bayangkan jika Indonesia bisa memadukan flourishing batiniah ini dengan kemajuan sistemik ala Skandinavia yang mempunyai pelayanan publik yang efisien, pendidikan yang berkualitas, dan ekonomi yang adil. Maka kita akan benar-benar menjadi bangsa yang unggul lahir dan batin. Flourishing bukan hanya prestasi statistik, ia adalah cermin siapa kita sebenarnya. Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa manusia bisa bahagia, bermakna, dan utuh, bukan karena kaya, tapi karena saling peduli, saling mengasihi, dan saling mendukung. Semoga kita terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai ini dan menjadikannya dasar pembangunan masa depan yang berkeadaban. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukan hanya yang makmur, tapi yang mampu membuat manusia merasa hidup, bukan sekedar hidup.